Seperti yang gue janjikan di segmen kedua ini, gue akan ngomongin soal yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial, dan gue akan ngasih tahu gimana pandangan gue terkait fenomena tersebut yang akan gue komentarin di segmen kedua kali ini. Jadi kita mulai segmen Hanafi Says. Oke, segmen Hanafi Says ini yang pengen gue kasih, yang pengen gue komentarin atau yang pengen gue bahas di sini, dan gue kasih bagaimana pendapat gue, itu adalah terkait dengan buat teman-teman yang ngikutin sosial media dimanapun itu, Twitter, Instagram atau manapun, teman-teman mungkin paham atau mungkin pernah atau mungkin kalian yang sekarang lagi mungkin ngikutin terkait kasus ini. Jadi gue kasih lihat aja di sini deh. Jadi beritanya kayak gini nih. Bentar, mana sih tadi? Oke, ini dia. Gue kasih lihat ke lu. Jadi beritanya adalah terkait dengan ada seorang siswa, ya viral nih videonya, bahkan viral di media sosial. Viral, ada siswa SMA yang menantang gurunya untuk berkelahi karena tidak terima ditegur. Jadi kronologi singkatnya gini ya, Jadi si anak ini kan datang ke sekolah ya kan. Nah dia dalam keadaan baju atau pakaian yang dia pakai itu nggak rapi. Nah ditegur sama salah satu gurunya, tapi si anak ini kayaknya nggak terima gitu, kayak emosi gitu loh. Maksud lo apa gitu kan? Dan akhirnya karena tersulut emosi, akhirnya ya ini dia menantang gurunya berkelahi begitu. Dan ya dengan sosok gagahnya gitu loh, bocil ini membuka seragam OSISnya dan telanjang gitu, kayak nantang, mau apa lu, berani nggak? Berani lu sama gue gitu. Ada kok videonya, gue kasih lihat ke lu aja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ini gue kasih lihat videonya ke lu. Bentar. Habis ini gue kasih lihat. Kenapa? Main di luar kalau berani. Ini bukan masalah urusan berani apa enggak, tapi Nggak usah pakai baju, kita enggak ada. bukan nak, bukan, kamu siswa. Ayo. Iya, kita main di luar. Kenapa? Lu bilang saya menentang tadi. Ayo. Urus Pak Ton. Rin, telepon Pak Ton, Rin. Telepon Pak Ton, telepon. Jadi itu tayangan sekelumитnya. Ini video gue ambil, ini sebenarnya saking viralnya sampai diberitain gitu dan di repost sama beberapa akun, salah satunya nih Lambe Turah nih. Sorry gue gak sempet nulisin sumbernya, sorry Lambe Turah kalau misalkan gak nyatutin sumbernya, tapi karena lu punya copyright gue kasih lihat aja copyright ya, biar ya gue kasih lihat ini sumbernya dari sini gitu ya. Jadi intinya nih video siswa ini nggak terima karena ditegur sama gurunya karena bajunya nggak rapi. Ini kemudian direkam sama salah satu entah siswa atau apapun, gue nggak tahu ini. Kemudian di-up ke sosial media dan ramai diperbincangkan begitu. Ada beritanya, gue akan kasih lihat gue akan kembali ke berita yang tadi, berita yang tadi. Oke, ini gue ambil dari Detik. Kita baca, gue akan kasih lihat dulu. Jadi ini dari Barito Selatan. Oh, Barito Selatan. Oke. Ada viral di media sosial, ada seorang anak siswa berinisial HK, 16 tahun, bocil. Ada si HK ini usianya 16 tahun, si bocil ini dari Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menantang gurunya berkelahi. Si HK ini tersinggung, ditegur oleh gurunya karena pakaiannya tidak rapi. Dia tidak diterima. Ngopi dulu bentar, biar agak lancar. Dia tidak terima ditegur karena baju anak ini tidak dimasukkan ke dalam. Habis itu kan menantang karena merasa tersinggung dan tidak terima ditegur oleh guru tersebut. Ujar Kapolsek Dusun Selatan Ibtu Hatoni kepada Detikom Jumat kemarin. Nah, peristiwa itu terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Buntok, Barito Selatan pada Senin 23 Oktober siang. Tony mengatakan HK ditegur saat hendak masuk ke ruangan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saat itu kejadiannya saat ada kegiatan ekstrakurikuler bulan bahasa. Oh, peringatan bulan bahasa ya berarti.
Tony mengaku pihaknya langsung mendatangi sekolah usai video tersebut viral pada Selasa 24 Oktober. Pihak sekolah pun membenarkan video tersebut siswa dan gurunya telah dimediasi. Selang sehari kejadian, kami pun mendapat arahan dari Pak Kapolres Barito Selatan, AKBP Yusfandi Usman, untuk memediasi kedua belah pihak. Kata dia, Tony menambahkan, pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. HK dijadwalkan menjalani proses pemeriksaan psikolog pada Senin 30 Oktober mendatang. Jadi besok Senin ini si HK ini bakal diperiksa secara psikolog gitu, oleh psikolog secara psikologisnya gitu ya, terkait masalah kasus ini. Rencana dari unit PPA akan mendatangkan psikolog untuk mengetahui sifat si anak ini. Jadi Aibda Yuliana sudah bersurat ke psikolog Palangkaraya. Mudah-mudahan hari Senin nanti bisa hadir ke Polres Barito Selatan untuk melaksanakan pemeriksaan ke anak tersebut, pungkasnya. Dalam video yang beredar, HK terlihat menantang gurunya di depan pintu. HK marah setelah ditegur dan mengajak gurunya untuk berkelahi dengannya sembari melepas seragam atasnya. Kenapa? Ayo keluar kamu berani, kalau kamu berani, ucap HK. Sementara terdengar suara guru lainnya yang merekam dan menjelaskan jika hal tersebut bukan perkara berani atau tidak. Namun guru tersebut mengingatkan bahwa HK masih berstatus siswa. Ini bukan masalah berani atau tidak, bukan nak, kamu siswa, tuturnya. Sedangkan HK masih tetap mengomel karena tak terima ditegur. HK tetap menantang guru di depannya sambil melepas pakaiannya. Wanjing, kayak preman anjing gitu ya kan. Gue balik lagi ke layar utama. Oh pakai ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Apa yang mau gue komentarin? Ada beberapa. Jadi ya gue dulu ya. Jadi yang mau gue komentarin apa? Yang pertama adalah terkait masalah si anak ini yang gampang tersinggung gara-gara ditegur sama gurunya dan yang lain-lainnya. Kembali lagi, ya kalau ngomongin anak bisa gampang tersinggung dan gak terima ditegur, itu kan kembali lagi ada beberapa hal yang membuat si anak itu bisa berlaku seperti itu. Yang pertama mungkin dari lingkungan yang dia tinggali, atau mungkin lingkungan sekitar, ya lingkungan pertemanan, mungkin lingkungan keluarga, lingkungan sekitar yang dia tinggali gitu istilahnya. Bisa jadi misalkan contohnya kalau di rumah mungkin dia pakai baju ya udah kayak gitu-gitu aja gitu dan nggak pernah ditegur. Makanya ketika dia di sekolah ditegur sama guru dia nggak terima dan marah dan nyolot, seperti itu bisa jadi. Yang kedua adalah pertemanan. Bisa jadi dia bergaul sama teman-temannya ya, dan teman-temannya ya pakainya seperti itu. Ketika ditegur sama gurunya kayak ngerasa gue tersinggung, kok yang lain nggak lu tegur, kenapa gue gitu. Bisa jadi ya kan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga bisa jadi gara-gara lingkungan selain di keluarga maupun di pertemanan. Bisa di misalkan kalau dia tinggal di kampung, mungkin pergaulan di kampung, anak-anak yang seumuran seperti dia, yang sama-sama seperti dia, sekolah juga pakaiannya juga seringkali keluar seperti itu ya. Itu bisa jadi. Atau mungkin faktor yang lain ya, mungkin faktor lain bisa jadi contohnya lagi. Jadi gue kasih perumpamaan gimana ya, kayak ketika lu kembali lagi kayak nah ini gini ya, ketika lu melakukan pelanggaran tata tertib, diingatkan oleh pihak guru ataupun teman, itu adalah hal yang biasa, betul. Tapi untuk beberapa anak mungkin punya berpikir seperti ini. Ketika dia melanggar aturan sekolah dan melihat apa yang terjadi mungkin di sekitarnya, ketika ada anak-anak lain yang melanggar, itu pasti ya mungkin kayak diperingatkan atau mungkin kayak bahkan mungkin diberikan sanksi atau diberikan hal apapun yang jatuhnya kesannya seperti mempermalukan si anak begitu. Misalkan contoh gini, lo pernah nggak telat upacara udah gitu lu telat upacara, tapi gini, lu telat upacara tapi dalam keadaan kondisi baju lu rapi. Yang pertama, baju lu rapi, lu pakai dasi, lu pakai topi, lu pakai sabuk sesuai dengan aturan, tapi lu telat upacara. Jadi dan lu mesti lu mesti posisinya gak berdiri di pasukan rombel kelas, tapi malah berdiri di samping
barisan guru. Nah, ketika lu dihukum di situ, ya pasti ada berpikiran bahwa wah ini kesalahan gue nih, gue mesti memperbaiki diri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin bisa jadi adalah kesalahan gue kayak gini, gue disuruh maju ke sini, kayaknya emang guru-guru niatnya mempermalukan gue, bisa jadi seperti itu. Tapi ada kasus lagi, misalkan contoh gini, gue pernah ceritain sih di beberapa kesempatan, gue pernah telat sekolah SMA, ya ini SMA hari Senin, telat upacara bendera, tapi gue pakai kostum udah rapi. Alhamdulillah pada saat itu gue membawa prestasi. Pada saat itu gue ikutan lomba, dapat juara 2 di kabupaten. Gue pernah ceritain gue itu lomba apa, itu lomba bikin animasi gitu, gue dapat juara 2. Dan gue kan di situ diminta oleh pihak wakil kesiswaan untuk membawa sertifikat piagam hasil piagam juaranya kan. Ya kayak misalkan itu lo akan di-announce gitu atau diumumkan ketika upacara. Tapi sialnya adalah gue telat. Tapi untungnya gue nggak pernah kayak punya pemikiran bahwa gue akan dipermalukan, gue ngerasa dipermalukan oleh guru atau gimana, enggak. Tapi kembali lagi, setiap siswa nggak punya mungkin pemikirannya terkait dihukum kayak gini, nggak kayak gue gitu ya. Mungkin ada yang santai-santai aja, ada yang merasa wah gue dipermalukan sama guru gue, masa gue disuruh depan gitu. Bisa jadi ketika gue telat, sebenarnya gue telat banget. Jadi pas bilang upacara bendera hari Senin tanggal ini, itu gue udah ada di lingkungan sekolah, dan gue akan langsung gue tinggal beberapa langkah lagi menuju ke barisan anak-anak, barisan rombel kelas gue saat itu kelas 9 IPA 4 ya, 12 IPA 4. Tapi gue ditahan oleh salah satu guru, emang anjing nih orang. Gue ditahan sama salah satu guru untuk lu mau kemana, lu berdiri di samping pasukan guru. Ya karena gue nggak mungkin ngelak, ya udahlah gitu kan. Padahal gue udah ngasih nih, padahal gue udah nyiapin nih di sertifikat gue, dan gue langsung aja kasih ke wakil kesiswaan. Dan udah gitu kan. Ya, gue akhirnya berdiri di sana. Ketika hari H, pada masanya pengumuman ya juara 2 ini atas nama Hanafi, misalnya ya kejadiannya seperti itu. Gue maju, yang ketika gue ada di posisi baring depan, teman-teman nyorakin hu. Dan menurut gue itu sangat wajar. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ya gue ada di posisi depan gitu, dan mereka udah punya pemikiran bahwa lu udah melakukan pelanggaran tata tertib misalkan kan gitu. Tapi gue nggak ngerasa kayak gue dipermalukan atau gimana. Gue bahkan mikirnya anak-anak tolol gitu. Gue mikir anak-anak tolol, lebih mending gue telat tapi bawa prestasi daripada lu telat udah nyusahin, udah melanggar peraturan, gak pernah pakai dasi, gak pernah pakai topi, masih mending gue gitu ya kan. Jadi gue nggak pernah menganggap bahwa ini adalah tindakan gue tindakan mempermalukan kepada publik, itu enggak. Gue dipermalukan ke hadapan publik, enggak gitu. Kembali lagi, jadi ini ke setiap anak gitu ya, kembali ke pribadi setiap anak, karena terkait dia dikasih hukuman, dikasih teguran, terkadang memang setiap anak menanggapinya cara menanggapinya beda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang kayak diam aja, santai aja gitu. Ada juga yang tersinggung, salah satunya si anak ini. Dan menurut gue ketika dia tersinggung ada beberapa alasannya sebenarnya. Ya itu adalah ya mungkin di lingkungannya nggak pernah dihukum gitu. Jadi ya kalau misalkan tadi gue baca beritanya tadi kan bakal diberikan dilakukan pemeriksaan secara psikologis, itu wajar banget menurut gue, dan itu harusnya gitu. Dan itu adalah hal yang seharusnya dilakukan begitu. Untuk mengetahui ini anak ini sebenarnya apa sih yang dia alami atau apa yang dia rasakan gitu. Nah, ketika udah tahu apa yang dirasakan anaknya, keresahan yang dia alami, ya udah, itu akan mudah untuk menyembuhkannya. Istilahnya menyembuhkannya gitu ya. Jadi gitu. Dan kembali lagi, gue nggak tahu ya sebenarnya cara menegur gurunya juga gimana, karena kembali lagi gue mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Ada dari sisi siswanya, ada dari sisi gurunya. Mungkin yang siswanya agak double atau gimana, tapi yang sisi gurunya gue juga nggak tahu nih. Gue pengen tahu juga gitu, tapi nggak pernah ada infonya terkait
penjelasan dari gurunya, cara ngejelasinnya gimana gitu ya kan. Mungkin ada guru yang karena ada beberapa kasus nih ya, ada yang ngingetin siswanya dengan cara yang santai, ada juga yang ngingetin siswanya tapi dengan cara yang garap gitu. Ngingetin tapi pakai nada tinggi, bisa jadi ada yang banyak yang kayak gitu. Oke, gua gak perlu menyembunyikan hal-hal seperti itu. Gue gak perlu membaik-baikan guru karena banyak juga guru-guru yang seperti itu. Gue malas bilang oknum, jadi lo gak perlu memprotes gue. Ini harus kan itu tuh oknum. Ya gue tahu. Kalau lo udah tahu maksud gue oknum, ya gue gak perlu menyebutkan oknum. Kalian pinter kan gitu maksud gue. Jadi gue gak perlu nyebutin oknum, ya malas gue pakai kata oknum. Jadi gue sebut aja beberapa guru. Kalau gue gak pakai kata semua berarti gue gak mengeneralisir, oke? Agak pinter dikit. Sehingga gue gak bisa menyalahkan anaknya sendiri. Gue gak bisa menyalahkan anaknya, gue gak bisa menyalahkan gurunya. Sehingga gue mesti tahu dulu dari kedua belah pihak seperti apa. Nah, kita mesti break dulu karena ini udah jam masuk azan maghrib ya. Jadi kita mesti break bentar ya. Kita akan kembali lagi setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oke. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman di untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Gue mau lanjutin lagi. Ini apa namanya? Tadi gue sampai ngomongin soal kita kalau ngelihat kasus seperti ini jangan langsung nyalahin anaknya, tapi kita coba kita lihat dari sisi yang berbeda gitu. Mungkin dari sisi anak rasa kayaknya nggak terima karena ditegur gitu, dia tersinggung begitu. Tapi kita juga lihat dulu dari sisi dari pihak gurunya bagaimana. Tapi yang jadi permasalahan adalah karena kayak gue belum mendapatkan nih dari sisi guru menjelaskannya bagaimana begitu. Tapi intinya si anak ini diperingatkan karena dia bajunya nggak rapi, nggak dimasukin ke dalam gitu. Kalau istilahku kalau di Jawa, kalau di daerah gue istilahnya lambi murah mbok belet ngono loh. Jadi bajumu nggak dimasukin ke celana. Kalau misalkan lu pakai seragam OSIS kan biasanya kan bajunya kan bagian baju seragamnya itu kan masuk ke ini kan, kemudian akhirnya dipasangin sabuk begitu kan. Itu nggak dilakukan begitu ya. Tipikal anak-anak itu salah satu hal yang sering kesalahan yang sepele, tapi ya memang sebenarnya harusnya menanggapinya juga santai aja. Ya Pak, mohon maaf, belet udah selesai. Tapi ini anak kayaknya merasa tersinggung dan gak terima, akhirnya ya ini ngajak nantang buat gelut gitu ya kan. Dan gue nggak tahu ini si anak kenapa, dan makanya tadi di berita tadi yang gue ambil dari Detik bilang bahwa rencananya hari Senin mendatang, hari Senin tanggal 30 Oktober ini si anak akan dilakukan pemeriksaan secara psikologis, sehingga kita bakal ngerti ini anak nih sifat si anak nih gimana, apa yang dia rasakan atau apa yang apa kejanggalan yang ada dalam hatinya begitu ya, sehingga akhirnya ketika diingatin kok tersinggung begitu ya kan. Nah, info terakhir yang gue dapetin terkait dengan kasus ini yaitu adalah terkait dia ini katanya dia ini udah dikeluarin dari sekolah begitu, dikeluarin dari sekolah. Jadi beritanya gini, gue kasih lihat ke lu dulu nih. Dari Detik juga ya, nih informasi ini dari Detik juga. Jadi siswa SMA viral buka baju tantang guru berkelahi ini dikeluarkan dari sekolah, begitu. Nah, dari informasi ini gue balik lagi. Cuman sekelumit aja gue kasih lihatnya ke lu. Jadi intinya selama gue baca, kalau teman-teman mau penasaran cari aja di detik.com, ada beritanya. Kalian bisa baca sendiri, tapi setidaknya gue kasih highlight, gue kasih tahu sedikit aja terkait isi beritanya. Jadi ini anak ini dikeluarkan oleh pihak sekolah gitu bukan karena masalah ini aja, karena memang si anak ini melakukan beberapa pelanggaran di sekolah, sehingga akhirnya dibuatlah keputusan bahwa si bocah ini si bocah SMA sok jagoan ini
dikeluarkan dari sekolah gitu. Karena jadi pelanggarannya udah banyak banget sehingga akhirnya diputuskan bahwa dia dikeluarkan dari sekolah. Sempat beberapa kali berkasus dan bahkan orang tuanya dipanggil dan sudah menandatangani perjanjian bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan buruk lagi gitulah. Disaksikan sama orang tuanya, disaksikan oleh pihak gurunya, udah ditandatanganin perjanjiannya, tapi ternyata yang terjadi adalah seperti ini. Sehingga ya kalau seperti ini bandelnya ini memang anaknya yang bandel, tapi kembali lagi kita mesti lihat dulu juga, kita juga mesti lihat juga apa yang membuat si anak ini berlaku seperti ini gitu. Nah, kalau dari kasus ini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah kasus seperti ini kan nggak terjadi di misalkan ini nggak terjadi di luar daerah yang misalkan lu yang tinggalnya di Jawa, ini kan ini kan kejadiannya di Kalimantan. Kita yang udah beda daerah kan ini beritanya kan diberitakan oleh media nasional gitu kan. Kita jangan langsung menghardik kalau dalam kasus ini jangan langsung menghardik anak SMA ini, si bocah sok jagoan ini, tapi juga ngelihat juga jangan langsung nyalain. Jadi kita mesti lihat dulu keterangan dari si siswa sama si gurunya untuk melihat ini yang benar gimana gitu, untuk menimbang-nimbang nih yang benar gimana nih. Jadi kita dapat informasi cukup banyak sehingga ketika kita menyimpulkan yang mana yang benar dan mana yang salah itu bisa lebih objektif atau lebih tepat begitu. Karena jujur karena ketika lu udah menyalahkan satu pihak duluan, padahal yang sebenarnya terjadi pihak yang lu salah ini ternyata nggak salah, ya jadi ya kita malah kayak cenderung nggak mau bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik si orang yang udah kita jelek-jelekin itu gitu. Jadi ya agak sulit begitu ya, agak rumit begitu, sehingga ya untuk menyelesaikan masalah ini terutama kita kalau mau nimbrung ngomongin soal hal ini perlu riset juga gitu, perlu melihat dua sisi yang berbeda gitu untuk mengetahui kedua kebenarannya seperti apa. Dan kembali lagi kalau ngomongin moral anak ini, karena kembali lagi dia SMA ya, dia usianya SMA, masih dalam usia sekolah menengah, sehingga menurut gua ketika dia melakukan kesalahan tertentu itu ada beberapa faktor, dan faktor-faktor ini mesti kita selidiki. Apa yang membuat si anak ini bisa seperti ini gitu. Apakah dari lingkungan pergaulan, lingkungan pertemanannya kah, lingkungan keluarganya kah, mungkin lingkungan tempat tinggalnya, atau mungkin lingkungan di dunia mayanya. Karena kembali lagi anak-anak zaman sekarang kan udah bisa main sosial media kan, ada yang main Instagram lah, ada yang main Threads, ada yang main X ya, Twitter X, atau teman-teman yang main atau mungkin mereka yang main di Facebook, Tinder, and whatever is this. Jadi kita mesti menelisik semua hal itu untuk mengetahui ini anak ini sebenarnya apa masalah yang dihadapi gitu, untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan permasalahan si anak ini kok suka bandel gitu ya kan. Jadi gitu. Dan kalau ngomongin ini kan anak SMA ya, anak SMA dan laki-laki. Biasanya anak SMA laki-laki tuh butuh pengakuan biasanya. Dia butuh pengakuan bahwa dia tuh bisa lebih baik gitu. Dia butuh, kalau misalkan dia bisa melakukan sesuatu, dia butuh pengakuan bahwa teman-teman, orang-orang di sekitaran gue bukti ini, gue kasih lihat gue bisa melakukan hal ini. Tapi kadang-kadang mungkin gak diakui, orang-orangnya kayak pada acuh tak acuh gitu ya kan. Dan sehingga ya untuk mendapat pengakuan ya mereka harus melakukan sesuatu yang sampai akhirnya seperti ini, sosok menantang gurunya begitu. Padahal ini gurunya loh. Kalau ngomongin soal budi pekerti ya, ini nggak berakhlak banget gitu. Jadi kalau misalkan nih anak punya potensi tertentu gitu dan dia pamerin ke lu, berilah apresiasi. Itu dia. Jadi seperti itu. Guru nggak salah kok, mengingatkan nggak salah. Dan tapi kembali lagi untuk para guru juga, ini nggak terlepas buat siswanya tapi juga buat gurunya. Lo mengingatkan anak-anak didik lu untuk
berlaku sesuai dengan tata aturan it's okay, tapi caranya juga harus yang benar. Jangan asal bentak, jangan asal hajar, jangan apapun gitu. Dengan cara yang benar. Harusnya dengan cara yang benar. Dan gimana cara yang benar? Setiap anak beda-beda dan lu mesti mempelajarinya gitu. Karena setiap anak beda kasusnya gitu. Mungkin ada anak-anak yang diingetinnya dengan cara yang baik, dengan cara yang santai. Ada juga yang anak yang kalau diingetin mungkin nggak bisa, jadi mesti pakai kekerasan baru dia sadar bisa. Jadi kembali lagi kasusnya beda-beda, jadi lu mesti mempelajari atau mengetahui sikap atau karakter anak didik lu seperti apa, seperti itu. Jadi gitu untuk segmen Hanafi Says kali ini. Kita akan ketemu lagi di next Hanafi Says berikutnya di Lukman Internet Live Show. Gue tutup segmen Hanafi Says kali ini.